Hai guys, welcome back to my channel. Yap, setelah 2 bulan aku nggak upload video apapun, kali ini aku bakal upload video yang berbeda dari video aku sebelumnya. Bukan travel vlog, bukan juga daily vlog. Tapi video kali ini benar-benar bermanfaat buat kalian yang punya rencana untuk liburan ke Jepang. So, let's check this out. Nah guys, seperti yang kita semua tahu, Jepang itu baru aja open border for tourists dari tanggal 11 Oktober kemarin. Nah, buat kalian yang kangen liburan ke Jepang dan pengen liburan ke Jepang, saat ini merupakan perfect timing. Kenapa aku bilang perfect timing? Karena kalian bakal dapetin 2 advantage kalau kalian berlibur di Jepang dalam waktu dekat. Apa aja sih advantage-nya? So, here we go. Yang pertama, mata uang Jepang yaitu Japanese Yen saat ini sedang melemah atau engyasu terhadap beberapa mata uang di dunia termasuk Indonesia. Terus, apa keuntungannya? Tentunya ini untung banget dong ya. Contohnya nih, untuk traveling di Jepang itu membutuhkan biaya 50.000 yen. Yang tadinya kalian perlu merogoh kocek sekitar 6,5 jutaan, tapi karena kondisi engyasu, kalian cuma perlu mengeluarkan uang sebesar 5 jutaan. Lumayan banget kan, kalian bisa hemat sampai dengan 1 jutaan. Terus yang kedua, di Jepang itu dari bulan Oktober sampai November udah masuk musim gugur atau awal musim dingin. Nah, cuacanya ini nyaman dan pas banget untuk traveling. Selain itu, kalian bisa melihat salah satu tradisi Jepang yang cuma terjadi setahun sekali, yaitu adalah momiji. Momiji ini adalah perubahan dedaunan dari warna hijau menjadi kuning atau kemerahan. Dan orang-orang Jepang biasanya pergi ke taman-taman terdekat atau lokasi-lokasi yang terdapat pohon momiji atau pohon maple untuk melihat daun-daun yang berwarna kemerahan dan kuning tadi berguguran, dan itu tuh bener-bener bagus banget pemandangannya. Belum lagi guys, kalau kalian lagi jalan nih, di pinggir jalan tuh biasanya ada pohon-pohon yang warnanya juga berubah menjadi merah dan kekuningan. Itu tuh super duper cantik banget. Gimana guys? Tertarik kan untuk liburan ke Jepang? Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kalian berangkat ke Jepang, aku bakal ngasih kalian 10 tips untuk berliburan ke Jepang secara mandiri tanpa travel agent. So, here we go. Nah, di sini aku udah nyiapin listnya untuk tips yang bisa aku berikan. Yang pertama itu adalah budgeting dan itinerary. Guys, biar waktu dan uang kalian termanfaatkan dengan baik, kalian wajib banget untuk bikin budgeting sekaligus itinerary. Nah, kalian bisa mulai dengan menentukan destinasi yang ingin kalian kunjungi di Jepang, karena hal ini bakal berpengaruh dengan bandara tempat kalian mendarat nantinya. Contohnya nih, kalau kalian pengen melihat keindahan alam dan tradisi-tradisi Jepang, kalian bisa banget datang ke Kyoto dan mendarat di Bandara Kansai. Atau kalau kalian pengen jalan-jalan ke Disneyland, Disneysea, atau pengen jalan-jalan ke daerah-daerah yang terkenal di Jepang seperti Shibuya, Shinjuku, Harajuku, kalian bisa banget datang ke Tokyo dan mendarat di Bandara Haneda. Rekomendasi aku mendaratnya di Bandara Haneda ya, karena lokasinya lebih dekat ke pusat kota Tokyo dibanding Bandara Narita. Terus guys, buat kalian yang berencana liburan ke Tokyo, kalian bisa banget cek video aku. Nanti aku bakalan kasih linknya di description box, atau aku bakalan liatin kalian di sini biar kalian bisa tahu destinasi-destinasi apa aja yang wajib kalian kunjungi di Tokyo. Nah guys, aku juga udah cek untuk harga tiket pesawat normal cost-nya dari Jakarta ke Haneda itu sekitar 14 jutaan. Tapi tenang aja, kalau kalian rajin pantengin tiket promo, kalian bisa dapat harga tiket yang jauh lebih murah. Tips yang kedua, hotel dan transportasi. Kalian wajib banget udah booking hotel atau apartemen sebelum kalian sampai
di Jepang. Ya tujuannya biar nanti ketika sampai kalian gak pusing-pusing lagi buat cari penginapan. Rekomendasi dari aku, kalian bisa cari hotel atau apartemen di agoda.com atau Airbnb. Harganya relatif murah dan juga prosesnya relatif lebih mudah. Dan jangan lupa kalian wajib untuk cari penginapan yang lokasinya dekat dengan stasiun. Hal ini bisa mempermudah kalian untuk berpindah-pindah tempat wisata. Nah, terus untuk kalian ya, khusus kalian yang pengen liburan di Tokyo, aku punya satu tips buat penginapannya. Kalian coba cari penginapan di daerah Shinjuku karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah Shibuya. Karena kalian pasti tahu dong ya, kalau Shibuya itu adalah daerah terramai dan tersibuk di Tokyo, jadi penginapannya pun relatif lebih mahal. So, mending kalian nginep di Shinjuku. Harga penginapan atau hotel di Shinjuku itu sekitar 500.000 sampai 1 juta. Atau untuk menekan biaya, kalian bisa banget nginep di cabin kapsul yang harganya cuma 200 ribuan. Dan juga akomodasi dari Shinjuku ke beberapa daerah di Tokyo seperti Shibuya, Odaiba, Harajuku itu sangat mudah. Kalian cuma perlu naik kereta dengan biaya satu kali jalannya itu sekitar 300-an yen. Nah, tapi buat kalian yang pengen atau punya planning untuk jalan-jalan ke beberapa kota di Jepang, kalian wajib banget buat beli JR Pass atau Japan Rail Pass. Nah, Japan Rail Pass ini merupakan kartu sakti yang bisa kalian gunakan untuk berpergian di Jepang. Nah, JR Pass ini sendiri ada banyak jenisnya, yaitu tergantung dengan jangka waktunya. Kalau kalian pengen beli yang 7 hari, itu harganya sekitar 3-4 jutaan ya, aku lupa. Atau ada juga yang 14 hari dan ada juga yang 21 hari. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dengan JR Pass ini, kalian bisa menggunakan kereta atau bus di Jepang tanpa terbatas termasuk Shinkansen. Nah guys, kalian juga wajib banget buat cek jadwal kereta di Google Maps karena jadwal kereta di Jepang itu on time banget guys. Kalau kalian telat 1 menit aja, itu kalian bakal ketinggalan kereta dan kalian harus nunggu kereta berikutnya. Which is itu bener-bener buang-buang waktu liburan kalian dong. Jadi saran dari aku, kalian harus selalu cek jadwal kereta dan datang on time. Oke, tips yang ketiga Tips yang ketiga itu kalian wajib selalu bawa uang cash di dompet kalian. Aku tahu pasti kalian berpikir kalau lebih gampang menggunakan card ketika berlibur di negara modern seperti Jepang. Tapi guys, ada beberapa gerai atau toko di Jepang itu yang mengharuskan kita untuk membayar secara cash. Jadi biar aman, kalian harus selalu nyiapin cash di dompet kalian ya. Selanjutnya, tips yang keempat, kalian wajib selalu bawa paspor. Ya, betul banget. Paspor adalah identitas kita sebagai turis ketika berada di negeri orang. Tapi kalau di Jepang, paspor juga bisa digunakan untuk mendapatkan layanan tax free. Karena ada beberapa gerai dan toko di Jepang yang memberikan layanan tax free. Sehingga kalian cukup bayar harga barangnya aja tanpa pajaknya. Lumayan banget kan? Oke, selanjutnya tips yang kelima untuk koneksi internet. Nah guys, di era seperti sekarang, internet itu merupakan kebutuhan utama. Bahkan pertama kali yang muncul di otak dan benak kita pasti internetnya gimana ya di sana. Nah, untuk tipsnya sebenarnya beberapa lokasi atau daerah di Jepang itu ada yang menyediakan free wifi. Tapi saran dari aku, mending kalian beli paket internet atau kuota khusus Jepang dari provider kalian masing-masing. Atau kalian juga bisa banget untuk sewa pocket wifi di bandara tempat kalian mendarat.
Untuk tips yang keenam yaitu adalah makanan. Nah, makanan ini juga satu hal yang sering banget ditanyain ke aku, guys. Nah, buat kita sebagai muslim, sebenarnya di beberapa daerah terkenal yang di Jepang itu udah banyak banget halal restoran dan Asian restoran. Tapi saran dari aku, mending kalian bawa makanan siap saji dari Indonesia seperti Indomie atau rendang. Karena harga halal food dan Asian food itu relatif lebih mahal dibanding dari makanan Jepangnya sendiri. Nah, tips yang ketujuh yaitu bahasa. Nah guys, Jepang itu kan terkenal banget ya dengan bahasa mereka sendiri. Jadi nggak banyak dari mereka yang bisa berbahasa Inggris. So, saran dari aku, kalian mending pelajarin sedikit bahasa sehari-hari Jepang. Atau kalian juga bisa banget gunakan Google Translate untuk menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris. Biar artinya lebih oke sih guys kalau ke bahasa Inggris, jangan ke bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya yang ke-8, check weather. Nah, aplikasi weather ini benar-benar bermanfaat ketika kalian lagi liburan ke Jepang. Karena hampir 90% pasti akurat guys. Nah, dengan ramalan cuaca ini, kalian bisa menentukan outfit mana yang cocok untuk kalian gunakan dan lokasi wisata yang bisa kalian kunjungi di hari tersebut. Oke, lanjut untuk tips yang ke-9 yaitu olahraga dan gunakan sepatu yang nyaman. Nah guys, kalian wajib banget untuk siapin fisik kalian dengan berolahraga dulu di Indonesia. Karena ketika kalian berwisata di Jepang, kalian itu pasti bakal banyak menggunakan bakal banyak menggunakan kaki kalian. Yap, kalian itu pasti bakal sering jalan kaki. Karena orang Jepangnya sendiri pun lebih prefer buat jalan kaki ketika traveling. So, biar kalian gak kaget, latihan dulu deh di rumah jalan kaki. Dan kalian juga wajib banget buat gunain sepatu yang super nyaman supaya kalian bisa tahan lama untuk jalan kaki dengan waktu yang cukup lama dan jarak yang cukup jauh. Oke guys, terakhir tips yang ke-10 yaitu ada colokan charger. Nah, kalau di Indonesia kan menggunakan colokan tipe F. Sedangkan di Jepang itu menggunakan colokan tipe A yang sama dengan Amerika. Nah, contohnya tuh kayak gini guys. Nih, kelihatan gak sih? Jadi kayak, bentar ya, agak susah sih. Sorry kalau gak kelihatan ya guys. Nih. Nah, kalian tuh sebenarnya bisa langsung bilang aja ke toko listrik atau toko bangunan kali ya, nggak tahu ya, pokoknya ke toko listrik lah atau toko alat tulis. Itu kalian juga bisa bilang kalau pengen cari colokan charger tipe A untuk ke Jepang. Nanti pasti kalian akan langsung diliatin yang sama persis dengan yang aku liatin tadi. Nah, terakhir guys, aku mau ngasih tahu ke kalian 2 kata sakti yang kalau kalian ucapkan di Jepang itu bakal buat pandangan orang Jepang itu lebih respect terhadap kalian. Yang pertama, kata-katanya adalah sumimasen, yang artinya adalah permisi. Nah guys, sumimasen ini merupakan kata-kata yang sangat sopan di Jepang. Jadi kalau kalian ngucapin ke stranger atau kalian baru mau pertama kali ngobrol ke orang, kalau kalian pakai kata sumimasen, itu mereka bakal kesan mereka terhadap kalian itu bakal lebih baik. Dan biasanya sumimasen ini ada di awal kalimat ya. Contohnya itu kalau misalnya kalian mau nanya di mana tempat jualan oleh-oleh, kalian bisa bilang kayak gini, sumimasen, omiyage uribawa doko desu ka? Nah, dengan kalimat sumimasen di depan, itu udah sopan banget sih guys. Terus yang kedua itu arigato. Nah, arigato ini pasti kalian udah nggak asing lah ya, karena kan artinya adalah terima kasih. Nah, kalau sumimasen terletak di awal obrolan atau awal kalimat, sebaliknya arigato ini terletak di akhir kalimat. Kalian bisa banget nambahin menjadi arigatou gozaimasu. Nah, itu akan jauh lebih sopan. Oke guys, sekian tips dari aku untuk kalian yang punya rencana liburan ke Jepang. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan terkait hal-hal yang harus dipersiapkan untuk liburan ke Jepang, kalian bisa drop di komen ya. Dan semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe channel aku di Nippon Nyonya. See you on my next video. Bye-bye!